Jadi untuk beberapa dia harus tuh ditarik kayak gitu tuh. Ngetak ya? Tuh, itu buat orang yang punya 2 telinga aja tuh kayak gitu tuh. Sama 2 bini. Bahunya lemas. Ya. Nah, Pak Ade diem. Ya, 68 tahun, tapi masih sehat banget begini. Tuh. Waduh, pucuk pertek. Renyah banget. Bunyinya sama keras. Nanti setengah jam lagi boleh. Udah taruh aja, relax. Oke. Nah, coba abang kakinya sakit gak didudukin kayak gitu bang? Enggak ya, oke ya. Nah abang coba rasakan pahanya relax. Terus pahanya, bokongnya juga relax, perutnya relax. Coba tarik nafas dalam sampai perutnya membesar. Buangnya dari mulut. Good, bahunya juga relax. Oke, teman-teman, sahabat Paski, kita ketemu lagi di Nongki, tapi spesial lagi kita masih bicara soal kesehatan. Dan sekarang sudah ada Master Sony. Ya, ditemani oleh para eksperimen yang akan rata-rata Mas Sony suka begitu. Kalau saya obatin terus nggak balik lagi, nggak marah, ada saya bilang. Nggak, saya pulang aja dah. Saya pulang. Ada cablak di sini. Kemudian ada Tante Dudung di sini. Siswanto. Terus ada lagi ini dia nih. Kalau acara joget nggak berhenti. Jadi kita pengen benerin tulangnya. Ya. Karena badannya kayaknya tulangnya di presto. Esa. Penyok. Oke. Gimana Mas Sony, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Kalau Mas Sony sehat, Luar kita biasa. semuanya sehat semua. Yes. Nih, jadi kita buat teman-teman nih Mas Sony. Kemarin kan kita udah berapa teman-teman komedi ikuti terapi retak dari Mas Sony. Iya, nah iya, ini nggak iya. pada, gue pengen dong. Iya. Kelihatan Mas Sony kalau yang begini-begini penyakitnya kayak apa aja nih? Karena memang nggak usah dilihat sih emang penyakitan. Iya, tapi memang berkat ini, jadi informasi dari teman-teman semua khusus komedian itu kemarin beberapa ada yang datang ke klinik. Iya. Jadi mungkin mereka lihat dari sini, mereka datang untuk konsultasi ngobrol-ngobrol aja. Yang tadinya cuma pengen tahu apa sih, maksudnya kalau misalnya mereka rasakan biasanya masalah leher, pinggang, pokoknya di masalah sendi. Yang tadinya mungkin mereka itu masih takut-takut, akhirnya kita jelaskan itu memang kebiasaan kita. Sebelum kita memberikan treatment tertentu itu pasti kita informasikan dulu. Ini kenapa sih begini kayak gitu. Jadi Dasar. Jadi kan dia pernah lihat juga, banyak tuh orang kertak nggak boleh sembarangan kertak Sal. Dia bilang ada ilmunya, ya, betul. Sembarangan. Karena ada sebabnya. Jadi semua yang kita rasakan, yang kita semua rasakan saat ini, contoh kayak Om Dudung, terus Bang Cablak sama Bang Cesar. Kalau misal Bang Cablak kan kita udah tahu kan dia suka banget ngulek kayak gitu, mungkin bahunya nanti gampang pegel kayak gitu ya nanti. Jadi itu kalau misal kemungkinan bagian tubuhnya sering dipakai, biasanya itu nanti akan bermasalah di masalah sendi dan itu yang biasanya harus diberesin. Kalau kata emak gue bilang, awak pada meluang. Pegel, pada pegel. Lu pegel beneran, pegel kenapa nih? Iya, kadang-kadang kalau banyak bergerak kan kita jadi badan kita pada sakit. Apalagi sekarang kan jarang bergerak. Jarang bergerak kan sekarang di rumah aja. Iya, tapi yang lebih penting lagi adalah ini. Jadi pada waktu untuk datang ke tempat kita itu sebenarnya jangan nunggu badan yang udah ngerasa sakit, tapi justru dalam keadaan fit. Nih contoh nih, abang-abang semua kan sekarang lagi banyak sekali panggilan nih. Ke Jakarta, keluar Jakarta, sampai keluar pulau segala macam, itu kan pasti capek, kondisinya fit. Justru pada waktu kondisi fit itu harus datang untuk mengecek posturnya bagaimana, seberapa baik. Nah dari situ kalau misal nanti mungkin ada efek karena capek, itu pasti tulangnya pasti berubah, strukturnya pasti berubah. Nah dari situ kita lakukan pencegahan dengan lakukan terapi kereta-kereta seperti itu. Ilmu nih Bang. Jadi yang seharusnya biasanya karena saking capeknya tuh, biasanya kan ada siklus yang dimana kita ngerasa capek banget, mesti istirahat, dan kalau misalnya istirahat bisa sampai 3 hari, 4 hari, yang akhirnya itu sebenarnya kan kalau misalnya istirahat cuma 1 hari, sisanya bisa buat kerja lagi. Jadi untuk semuanya, teman, pemirsa khususnya, apabila Anda mau datang silakan datang tanpa kecuali.
Saya sarankan untuk yang justru dalam keadaan sehat untuk bisa mengecek postur kondisi badan Anda saat ini dalam kondisi seperti apa kayak gitu. Jadi kita lebih baik melakukan pencegahan. Betul. Jadi daripada kita pada waktu mengobati, karena pada waktu kita kalau misal sudah yang biasanya umumnya kan orang kena saraf kejepit atau kemudian bagian pundak lehernya tidak nyaman, sudah terganggu syarafnya. Biasanya itu pengaruhnya ke mata yang suka kadang kedip-kedip sebelah, terus lehernya suka begini-begini. Itu kan artinya udah terganggu pada bagian sistem syarafnya. Nah, kalau yang seperti itu, justru prosesnya itu akan makan waktu lebih lama. Dan biasanya pada waktu kita menderita seperti itu belum diapa-apain aja kan rasanya udah nggak nyaman kan. Dan artinya pada waktu kita melakukan terapi pasti agak terasa tidak nyaman sedikit, tapi walaupun seperti itu semuanya dilakukan dengan aman, tidak perlu khawatir. Makanya menjaga lebih baik daripada mengobati. Jadi untuk teman-teman semuanya nih, nanti datang aja ke klinik. Ini kelihatan lagi lemas-lemas banget. Kayaknya agak kurang happy. Saya nggak tahu nih, apa karena tanggalnya? Dibaca apa yang punya kontrak udah mengusir. Aku terusir. Tapi kalau misal beliau sih pasti dalam keadaan baik-baik saja. Tapi emang kalau misal untuk kita lihat nih, kalau misal posturnya semuanya baik-baik semua. Bagus. Tapi sebenarnya memang ada indikasi dari 3 serangkai ganteng ini. Contohnya kalau misal di Om lebih banyak di pinggang sama leher nih. Kalau beliau udah pasti pinggang nih. Nah, ini kan yang tadi saya bilang sama abangnya. Abang masak sama Babe, biasanya kan saya lihat ada kemungkinan masalah sakit pada bagian punggung kayak gitu. Jadi kalau misalnya ini adalah salah satu, ini bentuk real, bentuk tulang manusia dewasa, ini ukurannya segini persis. Gini gede. Iya, segini gede ini persis. Nah, seperti yang kita tahu, susunannya kan pasti di antara tulang itu ada namanya bantalan. Nah, di semua tiap tulang itu pasti ada namanya bantalan atau bisa disebut sendi. Dan kalau misalnya untuk di sepanjang ruas tulang punggung itu di tengahnya itu bolong. Nah, ini untuk jalur dari otak dan itu syaraf besarnya itu ada di tengah nyambung. Nah, ini yang kuning-kuning keluar ini adalah akar syarafnya. Nah, jadi kalau misal kita contoh kalau misal Bapak, abang-abang suka duduk, kadang kan duduk kan kita kadang nggak jelas duduknya, kadang pokoknya nyari posisi enak aja udah. Pokoknya nggak jelas lah. Kadang di sofa, kadang ya kalau namanya seniman kan biasanya nyantai. Gelosornya kadang di mana, di emper di mana kalau misalnya lagi syuting kayak gitu loh, misalnya lagi capek sambil duduk kayak gitu karena sambil nunggu dipanggil untuk syuting ya kayak gitu. Akhirnya tensinya lebih banyak di pinggang. Gitu ya. Nah, pada waktu pinggangnya merasa tidak nyaman, artinya itu ototnya udah mulai kaku. Cuman yang terjadi selama ini pada waktu merasa pinggangnya kaku, itu diapain doang? Cuman bangun terus dia coba melintir-melintir aja kayak gini. Habis itu udah dia lanjutin lagi aktivitasnya. Nanti lama-lama yang tadinya terasa hanya bagian bawahnya, pasti pundaknya mulai terasa berat tuh. Jadi pundaknya terasa berat, tadinya cuman kayak gini doang. Terus nanti kepalanya diputar-putar. Itu sebenarnya udah indikasi kakunya otot itu membuat sistem sirkulasi darahnya jadi tidak lancar. Ototnya jadi kaku semua akhirnya tuh, mau yang di bawah mau yang di atas. Nah, dari atas dan bawah saling tarik nih. Makanya akhirnya dia akan membentuk postur yang tadinya badannya dalam keadaan tegak kalau misalnya dari depan. Jadi lama-lama dengan posisi duduk yang biasa bongkok, dia akan jadi seperti ini nih. Tanpa kita sadari kayak gini. Nanti tiba-tiba pada usia tertentu, nanti baru akan mengalami masalah pada bagian syaraf biasanya. Nah, kalau yang udah seperti itu akan sangat susah sekali untuk diobati. Jadi kalau yang jadi makanya saya bilang tadi dari awal, sebelum merasakan sakit yang seperti ini, lebih baik untuk teman-teman, jadi jangan sungkan, jangan takut untuk datang saja dulu untuk konsultasi atau tanya-tanya dulu, nanti di bawah nanti akan kita cantumkan nomor teleponnya. Jadi nanti kita akan bantu nih apa sebenarnya masalah apa segala macam. Nah, untuk memastikan nih teman-teman kita, saudara-saudara kita, abang-abang kita di sini tetap dalam keadaan baik dan sehat nih. Penonton juga tahu, jangan lihat dia lagi sehat aja nih, ternyata ada yang sakit. Ada satu abang ganteng kita yang kemarin katanya baru lembur, syuting sampai pagi. Berapa hari bang kemarin bang? 2 hari. 2 hari. Di mana? Di Fathahillah ya? Fathahillah. Abang, duduk sini bang. Duduk sini. Ente duduk sini, kita pulang yuk semua. Jangan dong Pak. Di depan. Sini. Good. Yes, di sini. Nah ini abang kan, coba abangnya nunduk, maaf. Good. Nah ini beliau kelihatan banget. Beliau ini orangnya kuat. Beliau ini orangnya kuat. Tapi kuat memang lapar juga.
kekuatan itu kan pasti ada batasnya. Betul. Awalnya dia masih bisa bertahan, tapi lama-lama dia akan merasa, aduh gue udah nggak mampu lagi nih. Sekarang abang coba hadap ke Bang Dery. Ya. Aduh deh. Ayo nggak apa-apa, cuma hadap doang kayak gitu. Ini sebenarnya ya kalau misalnya kita ngomong nih, ini beliau ini badannya tuh bagus banget. Dia sebenarnya badannya ideal. Ini beliau, ini badannya tegak banget. Nah justru badannya yang tegak seperti ini, dia itu banyak sekali tension atau penumpuan beban badan itu di bagian bawah. Beban badan, beban hidup moral juga saya kadang-kadang. Itu di bagian bawah. Nah, makanya yang berat, Mas. Jadi kalau misal saat ini kan beliau masih muda, jadi artinya untuk aktivitas kemanapun apa aja dijabanin. Tapi hanya dalam 2 hari aja beliau bekerja kayak gini, tapi beliau udah mulai ngerasakan sakit, maksudnya badannya nggak enak kayak gitu. Nah makanya ini saya akan coba adjustment beliau nih. Akan coba ini mah adjustment ringan-ringan aja. Iya. Tapi sebelum dia adjustment, untuk memastikan teman-teman di rumah tahu kalau misal beliau ini adalah Mr. Cablak. Abang coba nunduk bang, saya mau cek nih lehernya. Nunduk, relax. Good. Nah ini kalau misalnya dilihat dari sini, beliau itu banyak duduk, tidur segala macam. Beliau banyak miring agak ke kanan nih. Oke, abang saya mau cek ini ya. Jadi flexibility, seberapa lemas otot lehernya. Abang kepalanya ngegantung relax. No, gantung relax, nunduk. Nah kayak gini, maaf ya, diam. Balikin lagi. No, relax, gantung, lemesin. Itu lemes Mas ya? Lemes. Nah, dikakuin. Nah, kayak gini. Nah, gitu. ini namanya lemes nih. Nah, pada waktu seperti ini semua otot dalam keadaan lemas, relax. Ini tulangnya ini nggak lurus nih dengan tengkorak atasnya. Ada 7 ruas yang harus saya kembalikan ke posisi yang sebenarnya. Saya mau cek fleksibilitinya dulu ya. 7 hari. Nunduk lagi, relax. Nah, ini bagus nih. Tuh. Jatuhin. Ah, pinter banget. Aduh. Lemesin lagi. Nunduk. Oke. 7 ruas. Dibiarkan relax. Nah, sekarang beliau saya mau tanyaan. Saya mau tanyakan nih Bang ya. Abang pada waktu saya kayak gitu, abang rasain ada yang nyembur ke kepala nggak? Iya, naik kepala. Ya, nunduk dulu Bang, nunduk dulu. Nunduk dulu, relax ya Bang ya. Nunduk lagi, relax, jatuhin. Nah, jatuhin lagi. Nah, itu bagus tuh. Jatuhin lagi. Lemesin. Nah, ini bagus. Enak banget. Nunduk lagi. Wow. Enak. Gimana Bang rasanya Bang? Wadidaw dah pokoknya. Yang bener, ekspresiin dong sono. Kan pokoknya jadi kalau ya ini memang kalau emak saya bilang namanya pada meluang, pada sakit awak, pada sakit badan karena kebanyakan duduk, kurang minum. Nah itu digituin enak bener. Ya, lagi. Iya pengen lagi. Resep banget ya? Iya emang kudu ini mah. Ya, kalau perlu mah iya. Bro, iya. Ketagihan gua. Oke. Nah, sekarang abang dibiarkan relax. Nah, ini khusus nih. Oh, kuping saya ditarik, itu apa kupingnya? Punten. Nah, ini jadi ada pembuluh darah besar dari samping leher sampai ke arah otak nih. Bagian samping nih. Jadi untuk beberapa dia harus ditarik kayak gitu tuh. Ngetek nggak? Abang bangun Bang. Bangun. Kalau tadi kan untuk leher. Nah ini adjustment untuk bagian tulang punggung atas. Kalau misal istilah kedokterannya itu namanya torakal. Itu ada 12 ruas. Dan ini biasanya orang yang bermasalah dengan sistem respirasi atau nafasnya kadang suka sesak. Jadi kalau misal jalan itu gampang capek, itu biasanya dari struktur tulangnya yang berubah, membuat tulang iganya nggak bisa mengembang maksimal pada waktu bernafas. Iya. Relax. Abang nunduk, tengahnya relax. Iya, punggungnya nyadar ke saya Bang Gut, bahunya lebih lemesin lagi. Iya, aku jadi gimana? Iya, oke. Bahunya, lengannya lebih relax. Good. Lemesin bahunya. Ya lemes banget udah. Waduh. Bunyinya sampai gerak. Biarin dulu. Nah. Saya boleh ngomong jujur nggak? Boleh dong. Ini gigi saya beradu sakit banget. Berarti tadi yang bunyi gigi? Enggak, maksudnya. Begini kan. Angkat lagi, kayak jari-jari good. Nah, relax. Nunduk, good. Oke, abang tarik nafas hidung. Buangnya dari mulut panjang. Good, tarik lagi. Buang lagi. Udah, lepas.
Mau tidur ya? Lemes. Ya bisa luar kapan lagi tidur. Nah, itu adjustment basic nih, terutama untuk bagian leher dan punggung atas. Nah, ini fungsinya adalah kalau misal kepalanya berat sekali, gampang pusing, kadang orangnya suka susah tidur. Nah, yang seperti ini adalah treatment basic awal untuk mengurangi gejala-gejala seperti itu. Gitu. Jadi, ini akan sangat membantu sekali, terutama Anda yang gampang banget pusing. Nah, masalah Bang Cablak selama ini apa, Bang? Ya satu emang keluarga. Satu. Nah, dia lu tanyain masalah dia, banyakan masalah dia. Iya, enggak salah kan ditulisnya masalah penyakit. Jangan masalah gampang. Ini masalah Cablak tuh banyak yang paling sering abang rasain, Bang. Yang paling badan apa? Badan. Oh, ini bilang badan. Badan. Ya kalau serasain leher sama ke kempol. Bokong itu. Kempol ini kempol itu. Ya, ini kempol. Ya, ini kemarin. Jadi baik. panas, karena panas pada pokoknya Pegel panas kayak gitu. Iya. Kebanyakan duduk aja gitu. Udah abang duduk, Bang. Udah duduk. Abang duduk. Emang sawah bener kenapa dia? Ini tuh nih, masalah nih bangkunya. Ya, tadi teman-teman udah lihat yang tadi Bang Cablak sampaikan, Pak Dere ya. Jadi terutama beliau itu keluhkan pada bagian leher, bisa bagian leher, bisa bagian pundak, terutama pada bagian pinggang. Pada bagian pinggang itu lazim terjadi oleh semua pria, bukan cuma pria, tapi wanita pun sama. Tapi lebih banyaknya pria, mereka keluhkan pada bagian pinggang karena mereka aktivitasnya banyak. Orang yang aktivitasnya banyak, artinya dia mungkin pekerjaannya banyak di luar ruangan, dia banyak jalan apa segala macam. Dan orang pria yang pekerjaannya banyak duduk, itu masalahnya sama, pinggangnya pasti akan gampang sakit sekali. Nah makanya kalau yang seperti itu, kalau misal dibiarkan, untuk yang di leher terutama, kalau misal cuma pusing-pusing biasa itu masih oke, mungkin ringan ya. Tapi nanti kalau misal itu dibiarkan berlarut-larut, itu nanti akan mengakibatkan Anda bisa sampai ke level migrain. Nah ini terutama nih, buat yang udah pernah migrain pasti udah kebayang kan. Kalau misal sakit kepala itu bisa langsung matanya itu langsung gelap. Itu rasanya amin-amin itu nggak nyaman sekali. Itu kenapa tuh Pak adanya migrain? Itu karena suplai darah, suplai darah ke otaknya itu benar-benar kurang sedikit sekali. Menghambat. Iya, jadi menghambat. Jadi yang seperti itu kan banyak sumbatan-sumbatan yang ke arah kepala kan. Nah itu sumbatannya sumbatan, nyumpel. Iya tahu kan. Kalau saya Mas Sony, apa namanya seperti yang diterangin yang terakhir tadi, susah tidur. Mas Sony kan juga tahu ini kan kalau saya itu kan ibaratnya perabot antik lah. Jadi kayaknya megangnya juga ada levelannya kan. Betul. Ya jadi sebenarnya kalau misal dari saya panggilnya Om atau apa aja. Pade. Panggil sayang lah saya boleh. Kasih Swanto. Bisa. Nah kalau misal dari Pade itu sebenarnya jadi kalau misal orang susah tidur itu ada beberapa alasan. Jadi yang pertama mungkin kalau misal dari sisi fisik itu bisa karena mungkin terlalu capek. Orang yang terlalu capek itu biasanya malah susah tidur. Gitu ya. Badannya jadi nggak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dari psikis sebenarnya, dari pikiran. Jadi itu kenapa Pak D mesti agak serong ke kiri dikit. Badannya agak serong. Gitu? Kiri dikit. Nah pas gitu. Jadi lebih itu nggak? Lebih fokus nggak? Iya. Ya lebih fokus kan? Iya. Nah biar hadap situ aja ya, biar terang sekali hadap kamera. Saya ngomongnya Mas apa? Ya jadi seperti itu. Jadi kalau misal dari Pak D, mungkin kalau misal karena kecapean bisa seperti itu. Kalau misal capek ya artinya beliau mungkin kalau misal aktivitasnya masih banyak, berarti harus istirahat cukup. Kalau misal ternyata aktivitasnya lebih banyak di dalam ruangan, berarti Pak D harus meluangkan waktu dalam satu hari 15 menit sampai setengah jam untuk jalan, benar-benar untuk jalan. Untuk memastikan apa? Sistem metabolisme tubuh tetap berfungsi dengan bagus. Seperti itu. Nah yang paling penting adalah dari dari pikiran. Ya jadi memang sudah lazim mungkin untuk senior lah ya, kita sebut senior. Jadi mungkin mereka itu khawatirnya kalau misal saya di adjustment kayak gitu, di kereta-kereta kayak gitu gimana ya, aman atau tidak kayak gitu loh ya. Nah itu yang saya kemukakan dari awal. Jadi kita atau saya sebelum saya meng-adjustment itu yang pertama pasti ada sesi conversation seperti ini nih, ngobrol-ngobrol kayak gini. Baru kemudian kita tanyakan tuh pelan-pelan, Pak D, umurnya pun pinten Pak D? Saya kalau saya bilang 29 pasti nggak percaya. Saya percaya. Saya 68. 68, alhamdulillah masih sehat banget, masih seger banget. Amin. Baik.
Terus selama ini aktivitas ya Pak De ya, kalau misal kan mungkin kalau misal panggilan-panggilan syuting kayak gitu juga mungkin nggak semua panggilan Pak De terima kan. Iya. Jadi artinya kan karena Sekarang mungkin mau diterima apa juga. bukan nih, ini kadang-kadang ini bahasa halusnya kita. Ini saya sempetin datang ke sini. Nah itu yang saya makanya itu yang saya tanya. Karena hari ini sebetulnya saya udah continuity, udah ada continue. Saya Continuity, syuting CCTV. Tuh, CCTV tiap hari. nyolong di ini supermarket. Itu online terus. Iya, jadi kalau misal dari beliau mengingat usianya sekarang kan 68, ya memang usia-usia tersebut kan mungkin sebenarnya disarankan untuk banyak istirahat. Betul. Tapi kalau misal kebiasaan beliau zaman dulu itu kan ya kayak gitu, mobile zaman dulu kan Sri Mulat itu kan wah di mana-mana. Jadi kan ya artinya dulu kan jam terbangnya tuh luar biasa. Nah, kayak sekarang kalau misal beliau disuruh berhenti, katakan nggak beraktivitas kan pasti malah sakit, malah nggak nyaman kayak gitu. Ya, kalau misal untuk Pak D sendiri yang rasakan selama ini di bagian mana yang terasa yang paling nggak nyaman sekali Pak D rasakan? Mata Selama kali ya, mata agak udah kurang. Terus kalau Mata apa nih? Mata pencarian. Enggak, maksudnya mata saya agak apa ya? Iya, kalau ngeliat yang begini-begini gitu. Tapi kalau yang kembali tadi yang saya bilang tadi Mas Sony, saya susah tidur. Insomnia. Ya capek-capek di pinggang. ya itu yang sering Pak Dudung rasakan Iya. ya berhubungan dengan kretek-kretek. Terus apalagi Pak Dudung untuk bahu, leher, lutut, Nah ini apa ini namanya? yaitu pundak, itu bahu, leher. Ini kaitannya sama dengan yang tadi abang camplak tidur. Betul, kayak gitu. Itu kalau misal dari fisik, ini salah satu pemicunya. Yang pundaknya terlalu capek. Capeknya kalau misal sekarang lebih dipicu dari mana sih? Capek sekarang dipicu adalah adanya gadget sebenarnya. Kalau misal kita beraktivitas, kalau misal di rumah, dimanapun kita pengen gadget, pasti kita nggak lepas kayak gini nih, duduk, kayak gini. Iya, kayak gitu. Jadi itu membuat bagian lehernya jadi stres. Seperti itu. Nah itu salah satu faktor. Jadi kalau misal untuk Pak Dudung mungkin nanti harus dikurangi tuh. Kalau misal untuk pas tiduran lihat gadget kayak gitu. Oh iya. Itu kan sering banget kan, sampai disandarin dikasih bantal handphonenya. Malah sampai dimiringin kayak itu gitu. yang sering terjadi. Suka salah bantal itu kali disalahin bantal. Disalahin bantal. Salah. Bener banget. Nah, Pak Dudung. Betul. Saya izin coba cek leher Pak Dudung ya. Oh, silakan. Saya izin cek leher Pak Dudung ya. Pak Dudung duduk sini ya. Iya, siap. Pak, oke duduk. Oke, Pak Dudung coba duduk. Maaf Pak Dudung. Ya, Pak D, ini bagus banget nih. Pak D dengan aktivitas beliau yang sudah 68 tahun, badannya coba putar ke arah kanan, kakinya juga sama. Terus kakinya juga. Begitu. Pinter. Udah jangan jauh-jauh. Oke, hadap ke Pak Dery. Good. Stop. Ya. Good. Coba nunduk kepalanya ya. Good. Nih, dia kalau misal duduk, dia selalu sendernya ke kiri nih dia tuh. Gitu. Apa segala macam ke kiri. Makanya badannya ini kalau misal berdiri, badannya tuh miring banget ke kiri. Beliau kan dulu tinggi banget nih. Tapi sekarang ototnya makin mengecil, makanya dia kelihatan bungkuk. Oke, tapi nggak apa-apa, masih bagus. Saya mau cek lehernya dulu ya, Pak D ya. Oke, Pak D relax, coba nunduk, maaf. Good. Ini tulang lehernya, bagian kiri. Bawahnya dia lari ke kiri. Pak Dudung lemesin aja, relax Pak Dudung. Good. Lemesin. Lepas aja. Lepas. Pinter. Good. Ini kayak rahangnya agak sedikit goyang beliau. Good. Lemesin, duduk. Ya. Lemesin. Nunduk lagi. Oke, relax. Relax lagi. Nunduk lagi. Yang kayak beliau yang tadi ini disebut C1 atau cervical 1 dan itu posisinya berada di bawah tengkorak. Tong kayak Yang tadi suaranya kan tung gitu ya. Agak keras ya, beda ya hitung. Nah, karena ini kebiasaan lihat gadget dengan posisi yang miring badannya atau tiduran kayak gitu, itu membuat bagian leher paling bawah tengkorak. Persis di bawah tengkorak. Jadi kalau misalnya untuk 7 ruas leher itu mereka fungsinya memang bisa putar. Nah, tapi yang di bawah tengkorak persis dia cuma bisa seperti perahu, goyang aja. Iya. Nggak bisa muter dia. Iya. Iya. Pak D gimana rasanya tadi kayak gitu? Enak sekali. Oke ya Pak D ya? Oke. Tadi kan agak khawatir ya, agak takut ya. Iya. Tapi ternyata gimana? Oke nggak? Oke. Kasih jempol dong ke situ. Oke banget. Cuci meong ya. Tadi kata Mas Sony rahangnya bergeser. Jelas aja. Kalau ngomong begitu ya.
tadi kan agak kendor kan, kita kencengin. Tangannya dibuka lebar. Iya, ke belakang. Tekuk, 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 tekuk. Pinter. Udah, belum. Relax. Relax. Relax, nunduk Pak De. Lebih lemas lagi Pak De, lebih lemas lagi. Bahunya lemas, bahunya lemas. Nah, Pak De diem, Pak De diem. 68 tahun, tapi masih sehat banget begini. Waduh, renyah banget, renyah banget. Bunyinya renyah sama keras. Nanti setengah jam lagi boleh. Ketagihan. Ketagihan. Duduk lagi Pak De, duduk. Iya. Bunyi Mas Oni nanti pulang naik tangga. Oh iya bisa. Ya. Iya. Gimana rasanya Pak De? Sampai nggak ada kata-kata deh. Jadi malu. Ya jadi ini sampai iya. Baris ya langsung ya. Yang bunyi beda sama kalau ini kan keras tapi dia duk. Ya itu Jadi terang ya mata ya. Oh iya betul. Tadi gelap. Ada pengaruh itu. Pengaruh dong. Pengaruh. Jadi bisa di nafasnya kadang bisa terasa lebih ringan sampai dengan pandangannya dia akan lebih terang. Jadi untuk teman-teman yang masih agak khawatir ya Pak Diri ya. Yang usia 68. Yang usia 68 beliau ternyata tadi memang kita lihat kalau dia itu memang agak khawatir takut. Saya juga mengerti, tapi ya seperti itu. Saya melakukan pendekatan secara persuasif untuk memastikan beliau tetap merasa nyaman pada waktu kita adjustment. Terus ini gini, Mas Oni, saya pengen nanya hal yang tadi yang dilakukan itu kira-kira bisa saya berapa waktu sekali misalnya? Iya baik, kalau misal untuk kasus tertentu nih, ada kasus contoh bagian saraf lower back-nya itu kejepit atau ada bagian-bagian yang tidak nyaman, itu kalau misal butuh treatment khusus itu bisa setiap 1 minggu sekali itu harus treatment selama 4 kali. Selama 4 kali? Iya, 4 kali treatment. Jadi jaraknya sekitar 1 minggu. Oh, gitu. Itu kalau misalnya untuk yang sakit maksudnya yang nggak nyaman sekali ada sarafnya yang ini kan cuman bermasalah. Kalau ini 1 bulan sampai 1 bulan setengah sekali sempatin datang. Dan itu nanti adalah full adjustment. Full adjustment maksudnya bagaimana? Full adjustment itu dari leher sampai dengan pergelangan kaki. Jadi semua sendinya kita cek satu-satu untuk memastikan kondisi bantalan dan sarafnya tetap baik-baik aja. Dengan aktivitas kita selama seminggu kan kita nggak tahu. Saya nanya lagi, tapi tempat prakteknya masih tempat dulu tak? Di mana? Iya, di mana? Nggak tahu di mana. Layar tempat dulu tuh di mana? Iya, yang ya, alamatnya persis ada di bawah ini. Atau kalau misal teman-teman yang tinggal di daerah Jakarta itu di daerah Kalibata. Itu tempatnya di Woodland Park atau di belakang stasiun Kalibata itu persis tempatnya ada di situ. Jadi tapi kalau ini harus janjian dulu kan takutnya betul. Karena 1 hari kita hanya terima 8 klien. Hanya 8 klien. Ya, untuk memastikan apa? Yang pertama, untuk memastikan servis kita untuk klien itu benar-benar maksimal karena kita kan ada sesi konsultasi. Jadi dari situ nanti kita akan tahu masalahnya dari setiap klien-klien kita. Oke, Mas Oni. Oke, sebelum ini masih ada satu lagi pasien. Ya, tapi khusus nih karena dia kan banyak goyang tuh. Kayak gini-gini. Baunya kendor semua. Ini harus baunya kendor semua. Iya. Oke, nanti kita lihat bagaimana session kita bongkar. Oke, bongkar. Nah, sekarang yang seperti kita omongin tadi, yang lain kan udah di. Ini orang yang banyak bergerak tiba-tiba berhenti. Mempengaruhi ke kondisinya nggak? Jadi yang pasti beliau pasti bagian otot-ototnya itu pasti terasa gampang sekali pegal dan itu efeknya pasti bagian sendinya akan terasa. Yang lebih dirasakan lagi sebenarnya saat-saat ini. Ya. Beliau saat ini, abang coba bangun sini, Pak. Kita main Ya, duduk dulu, Bang. Duduk dulu. Coba Bang bangun dulu, Bang. Ya, Bang. Ya, Bang. Hadap sana, Bang. Good, hadap Bang Cablak. Oke, hai. Badannya hadap Bang Cablak. Nah, ini kalau misal kondisi posisi leher beliau ini disebut dia agak sedikit round forward. Yang postur seperti ini ada kemungkinan konsentrasi kapur di bagian belakang kalau dibiarkan ya. Oh, penghapuran. Saya mau coba abang lihat, geser sedikit ke sini. Coba abangnya nunduk. Nunduk, tangannya relax. Ini ada yang, iya bener, rasa berat nih. Relax, berat, relax. Lemas. Nah ini bagus nih. Nunduk. Lepas, lemas.
Lagi lemes. Enak banget. Lemes. Oke. Nah, coba lu nunduk Bang. Nah yang kayak gini kalau misal kita biarkan, ini kalau misal kita lihat dari posisi dekat ya. Coba Pak De sini Pak De. Jadi ini ada yang menyaksikan ya selain saya ya. Jadi ini Pak De lihat yang kiri dan kanan lebih mana yang tebal nih? Di sini. Ya ini lebih tebal ya. Iya. Nah yang kayak gini nih dikhawatirkan ada konsentrasi kapur. Oh yang kayak gini. Maksudnya apa nih? Pengapuran. Ada pengapuran. Lu kumpulin, ntar lu ngechat. Itu kan bisa Kapur, Be. yang tadi Pak De udah itu Pak De. Iya. Makanya harus saya beresin. Oh, iya. Tidur. Mana gonggong. Udah, relax. Nunduk Bang. Nih yang kayak gini nih, jadi kalau misal kayak gini terus dibiarkan, nih abangnya malah jadi lebih nggak nyaman lagi kayak gini. Nunduk aja Bang, relax Bang. Pinter. Ini kayak gini. Udah lemesin. Oh, bunyi banget. Enak banget bunyi. Lemes, nunduk lagi. Gila ini. Semuanya. Nunduk. Ya, luar. Mantap. Abang bangun. Oke, masih hidup Bang? Masih. Woi. RT 3. Ya udah. Berat badan berapa Bang? Berat badan Bang? 70. 70 ringan 70 mah. Kata Bang Cablak itu. Turunin lagi. Good. Lengannya lebih rileks lagi, lemesin. Good. Punggungnya lemesin. Banget dah. Oke. Nah, kalau udah coba Bang duduk aja. Duduk. Tidur. Udah langsung lepas sepatu dia. Udah niat dia mau. Nah, kalau misal kita di klinik untuk posisi seperti ini, kita akan cek betul di bagian lower back, di bagian pinggang ini. Jadi biasanya posisi di bagian pinggang ini karena orang yang terlalu sering duduk, terutama orang yang suka bawa mobil kendaraan sendiri nih, itu pasti kencang sekali di bagian lower back. Ini ada treatment khusus untuk ini nih, untuk memastikan bagian otot-otot yang kaku itu bisa rilis, bisa rileks, kemudian bagian tulang yang bergeser kita akan kembalikan. Ya, jadi contohnya biasanya kalau misalnya yang seperti ini ya. Oke, Abang maaf angkat kepalanya. Kepalanya masuk. Good. Kita nggak bisa keluar lagi nih. Tangannya relax. Bagus Pak De. Jadi kelihatan dari punggungnya beliau yang kiri cenderung punggungnya lebih tinggi nih dan badannya dia miring ke kanan. Iya. Jadi nantinya ada beberapa lemesin. Lemes. Nah yang kayak gini, sekarang kepalanya angkat nengok ke kiri. Ke kiri. Nah yang kayak gini, nanti saya akan coba untuk memasukkan bagian tulangnya agak sedikit geser tuh bagian punggung bawahnya nih. Maaf ya. Tarik nafas. Buang. Tarik lagi. Buang. Oke, sekali lagi. Oke, hadap ke bawah. Iya. Coba geser badannya ke kanan lagi, Abang. Sesar. Nih, dari yang kita coba gerakan seperti itu aja, yang sederhana ya, saya belum kasih treatment terlalu banyak, kita bisa lihat posisi punggung dia, kanan dan kiri udah lebih seimbang. Oke. Jadi yang seperti ini nanti ada beberapa adjustment yang saya tidak bisa tunjukkan di sini, yang nanti kita lakukan di klinik tuh biasanya kayak gini nih. Oke, Abang relax dulu ya Bang ya, maaf ya. Kepalanya angkat Bang. Pala. Ya noleh ke kanan. Sini ke jamban. Kanan nih. Kakinya relax. Good. Tarik nafas. Buang nafas mulut. Oke, Abang sekarang Jadi miring aja, miring. Oke, relax. Good. lakukan aja. Abang geser Tinggal tanda badannya. tangan doang kalau. Geser badannya, sini lagi. Stop. Good. Nah, ini untuk kita akan coba adjustment pada bagian disebut lumbar. Lumba-lumba ya. Lumbar, tangannya di sini. Mukanya biasa aja ya. Bukan biasa ya. Emang begitu mukanya. Nah, ini bagian lumbar. Oke, Abang tarik nafas hidung. Nafas hidung. Buang. Mulut. Tarik lagi. Buang. Enak. Mantap banget. Keren. Lurus dulu. Nanti lemes Bang. Lurus. Nah iya semuanya Lurus. Pak bisa dicepetin nggak Pak? Saya udah nggak tahan. Enak ya? Lu malah mau berobat. Orang buat ini. Lepas. Iya. Lepas. Oke, miring ke arah sebaliknya. Good.
Aduh, ini harus digeser sedikit mejanya boleh? Oh iya. Bukan meja itu, Bang. Pinter banget. Tarik nafas. Buang. Tarik lagi. Buang. Tarik lagi. Oh, Bapak. Lurusin. Iya Pak, bener Pak. Jadi Langsung lemas ngantuk deh. Nih, jadi ada posisi yang pada waktu kita coba balikan. Tadinya kan targetnya itu bagian lumbar, contoh. Bagian punggung bawah yang ototnya sering banget kaku. Pada waktu kita adjustment itu nggak bisa kita lakukan adjustment secara maksimal, kita ada treatment lainnya lagi biasanya. Sampai kita cari sampai dia benar-benar dapat. Jadi nanti begitu klien keluar dari klinik kita, dia akan jauh merasa lebih nyaman lagi. iya bener. Oke. Steady itu belum tidur dulu. Nah, ini adalah bagian yang paling penting. Wah, enakan dia ini mah. Ini acara buat dia berarti nih. Aku anak soleh, tubuhku kuat. Diam. Nah, tadi kan adjustment yang kita lakukan adalah untuk meluruskan bagian-bagian ruas tulang yang miring-miring. Iya. Jadi dari leher sama dengan punggung itu banyak sekali yang miring-miring seperti ini. Karena kebiasaan kita duduk ataupun tidur ataupun pada waktu beraktivitas. Nah, pada waktu kita beraktivitas itu membuat bagian ototnya menjadi kaku. Pada waktu ototnya kaku, otomatis kompresi yang didapat pada setiap ruas bantalannya semakin besar. Nah, biasanya kalau misalnya kompresinya makin besar, itu ada menimbulkan namanya disc bulging yang seperti ini. Yang merah. Nah, yang merah seperti ini bisa terdapat di mana saja. Kalau misal udah ada bentuk bulging seperti ini, yang melembung seperti ini, biasanya nanti kalau misal sampai dia menempel di bagian yang kuning, yang saraf ini, nah itu namanya saraf kejepit. Dia baru kegesek dikit aja itu rasanya udah luar biasa sekali. Iya. Ya, jadi kita nanti ada treatment yang untuk membuat bagian bulgingnya ini menjadi lebih masuk lagi ke dalam. Jadi artinya treatment untuk memastikan dia tuh nggak sampai keluarnya makin besar lagi, malah bisa sampai ke slip disc. Slip disc itu bantalannya keluar. Oh, mencotot. Ini treatment yang terakhir untuk abang kita nih, Abang Cesar ini, untuk memastikan beliau ngerasa lebih nyaman lagi, kita akan tarik leher beliau. Pulang. Nah, treatment ini nggak bisa dilakukan sembarangan. Kenapa? Karena dari awal pada waktu kita saya duduk tadi, saya itu sudah mengukur seberapa tingkat stres otot dari leher, punggung atas, punggung bawah, sampai paha belakang beliau itu seberapa kuat. Dan itu yang menentukan seberapa kuat tenaga yang saya pakai untuk menarik posisi spine atau bagian tulang punggungnya. Perlu bantuan ditarik berapa orang? Oh, saya sendiri aja. Cuman saya perlu untuk Bang Cablak bantu duduk di sini. Iyalah. Bentar ya. Bang Cesar, bantalnya dipegang dulu. Relax. Nah, jangan dong. Oke, duduknya coba di sini, Abang. Ditindihin. Duduknya kayak orang sholat. Begini. Oh, ngeluk. Jagain gitu. Duduk aja pelan-pelan. Ini zaman dulu begini, pelan begini. Taruh di sini. Iya, ditarik. Taruh di sini. Iya. Diam lo, Ji. Doain dah. Maju lagi sedikit, boleh? Tanya Abang Cesar, oke nggak didudukin kayak gitu? Oke, Bro. Udah Pak. Oke. Biar nggak narik. Aduh, ini. Nah, ini adalah momen yang paling sebenarnya ini yang nanti kita tanyakan ke Abang Kaisar ya. Apa yang beliau rasakan ya? Betul. Angkat kepalanya. Oke, relax. Udah taruh aja, relax. Oke. Nah, coba Abang kakinya sakit gak didudukin kayak gitu, Bang? Enggak ya, oke ya. Nah, Abang coba rasakan pahanya relax. Terus pahanya, bokongnya juga relax, perutnya relax. Coba tarik nafas dalam sampai perutnya membesar. Buangnya dari mulut. Good, bahunya juga relax. Enak banget ketarik Pak. Akhirnya kenapa bukan gue dulu? Sekarang kita tanyakan dulu ya ke Abang Kaisar, nggak usah bangun. Abang Kaisar apa yang dirasakan, Bang? Enak banget. Bruk gitu. Ya. Kayak ketarik. Rasanya sampai kemana nih? Sampai tadi? sini. Dari leher sampai Kepala. sampai ke punggung, sampai kerasa Iya, ya. Nah, itu semuanya intinya adalah dari posisi tulang yang miring-miring seperti ini. Dari tulang-tulang yang miring seperti ini, tadi kita udah betulkan sampai dia benar-benar lurus. Nah, kemudian kita cek ternyata ada bulging yang seperti ini nih. Yang kayak ini bisa terjadi di mana aja nih. Nah, yang tadi terakhir adalah fungsinya untuk membuat dia menjadi lebih tegak lagi seperti ini. Jadi, fungsi syarafnya, fungsi pembuluh darahnya bisa tetap bekerja maksimal. Itu pentingnya dirawat perawatan, dilakukan 1 bulan sampai 1,5 bulan sekali untuk perawatannya. Ya, Bang Kaisar ya. Siap. Tos dulu dong kita. Oke, kita ntar main. Tono. Mantap. Yuk, bangun yuk. Yuk, pulang yuk.
Ya udah, oke. Ya, oke. Itu kan tadi Mas Sony bagaimana mereka di-adjust tadi. Nah, kan cuma itu aja Mas Sony. Ini apa namanya, ada faktor lain nggak buat ngedukung sendi-sendi yang lain nih? Gitu. Ya, ini sangat kebetulan sekali nih contoh dari teman-teman kita di sini. Yang contoh dari tadi hampir semuanya, dari Pak D, Bang Cablak, sama Bang Kaisar. Beliau sudah mulai ada penurunan kekuatan pada bagian tulang dan sedikit permasalahan pada bagian sendi karena aktivitas mereka. Itu saya sangat sarankan beliau untuk minum konsen nih. Nutrisi atau suplemen tambahan ini adalah produk herbal. Ini tidak ada efek samping apapun karena semuanya bahan-bahannya itu dari bahan-bahan alami. Dan konsen ini berfungsi untuk apa? Jadi yang pertama, kalau misal Anda mempunyai masalah dengan kekuatan tulang yang mulai berkurang atau tulang kropos, ini sangat membantu sekali. Yang kedua, yang suka nyeri atau ngilu pada bagian sendi, ini akan sangat membantu. Ya, tidak ada resiko sama sekali. Kemudian ada namanya Pitobumi. Nah, ini adalah bagian untuk sama juga, jadi bahan-bahannya alami, tidak ada efek samping sama sekali, dan ini akan membantu Anda, terutama untuk Anda yang baru melakukan operasi atau Anda yang baru mengalami luka. Jadi ini akan membantu mempercepat pertumbuhan sel-sel yang sudah mati atau rusak diganti dengan sel-sel yang baru. Jadi ini tidak ada efek samping sama sekali, dan selain Anda bisa mengkonsumsi ini dengan aman, ini juga akan bagus sekali untuk peradangan. Radang apa ya? Jadi semua radang yang kita alami, bisa radang sendi juga, bisa juga radang mungkin kalau misal sekarang kan lagi musim nih. Orang kalau misal kecapean, kayak seperti abang-abang kalau misal mungkin syuting pagi malam biasanya radang tenggorokan tuh. Nah, ini bisa sangat membantu sekali nih. Jadi dibiasakan. Jadi jangan nunggu sakit, tapi kita harus antisipasi. Artinya kalau misal satu hari, kalau misal untuk nutrisi biasa ya, untuk suplemen biasa satu hari bisa diminum 1 kali. Tapi kalau misal untuk penyembuhan, itu 1 hari bisa diminum 3 kali. Dan ini harganya sangat terjangkau sekali, hanya dijual di kita. Jadi ini nggak ada di tempat lain. Jadi kecuali ada tempat-tempat tertentu, ada apotek-apotek tertentu yang kerjasama dengan kita, dia menyediakan, tapi nggak semua apotek itu menyediakan ini. Karena ini produknya benar-benar kita produksi sendiri. Kemudian untuk Merial yang tadi ya, ini adalah fungsinya untuk mengatur kolesterol. Jadi karena kalau misal kita yang suka banget nih, di sini yang suka banget makan seafood apapun. Seafood kan beliau bisa apa aja, tapi yang terkenal banget dengan sambel-sambelan. Terus apalagi Bang? Sebutin Bang. Sambel, terus pun dan sayur asem. Itu kan ninjo aja tuh, meninjo. Gorengan. Minyak. Terus jeruan. Oh iya. Jadi artinya apa? Jadi kita kan sama-sama tahu kalau misal budaya atau jenis makanan daerah kita itu banyaknya luar biasa, terutama di Betawi ya Bang ya. Jadi sebenarnya Anda tidak perlu khawatir untuk mengkonsumsi makanan-makanan tersebut dengan diimbangi Anda mengkonsumsi Merial, karena ini yang akan membantu menstabilkan kolesterol Anda. Sip, semuanya udah dijelasin, pengobatan udah, terus juga ini sebelum kita akhiri kita minta juga buat teman-teman jaga kesehatan. Jadi kata Mas Sony bilang jangan pada waktu sakit kita berkonsultasi, tapi pada saat sekarang ini mumpung belum sakit kita berkonsultasi. Yang mau konsultasi dengan Master Sony nanti alamatnya ada di sini di Kalibata. Di Woodland Park. Ya, jadi kalau pengen ke sana telepon dulu, janjian dulu karena takutnya pasiennya rame. Jadi kalau kita datang terus nggak dilayani kan kecewa. Betul. Makanya atur janji dulu dengan Mas Sony. Ya, terima kasih Mas Sony sudah berbagi ilmu dan sudah terapi teman-teman. Kak Dudung, Cesar, kamu kelihatan mukanya bahagia. Iya, karena kepala gue copot tadi. Cablak ya. Kita kalau pengen lanjutin habis acara ini. Udah sampai berobat kita selesaikan secara adat ya. Oke, terima kasih teman-teman Paski semuanya.